Assalamualaikum sahabat sejuta kisah, selamat datang penonton baru dan penonton setia di sini. Kita tak hanya menyaksikan cerita tapi juga menyelami luka dan harapan. Bayangkan malam kelam di desa terpencil, jeritan pilu memecah keheningan, api membakar mimpi, dan seorang gadis kecil tergeletak di tepi jurang sendirian. Tubuh lemah, mata sembab menahan duka, tak ada peluk ibu, tak ada genggam tangan ayah. Namun justru di detik paling gelap, sesuatu yang tak terduga turun dari langit, membalikan takdir dan menyalakan cahaya harapan yang hampir padam. Apa yang sebenarnya terjadi di malam tragis itu, dan siapa makhluk perkasa yang mengubah hidup gadis gembel ini? Tetap bersama kami, karena kisah ini akan mengguncang hatimu lebih dari yang kau bayangkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam menari di atas desa kecil di kaki gunung, membawa aroma tanah basah dan kenangan lama. Di bawah langit kelam tanpa bintang, rumah-rumah reot berdiri seperti bayangan bisu. Di balik tumpukan ilalang dan pohon pisang yang diam, suara panik memecah malam, jeritan dan tangis memenuhi udara. Api melahap atap-atap jerami, menyemburkan asap hitam tebal yang menyesakkan dada. Langkah kaki para bandit memburu waktu, wajah-wajah mereka tanpa belas kasihan, tangan mereka menebar kehancuran dan takut. Di sudut paling sunyi, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya penuh debu dan luka, merangkak keluar dari sisa-sisa rumahnya yang sudah menjadi abu. Namanya Ayla, seorang yatim piatu yang selama ini hanya hidup dari sisa belas kasihan warga desa. Malam itu, dunia yang begitu kejam seperti benar-benar menelannya bulat-bulat. Kakinya gemetar, lututnya tergores, dan napasnya tercekat di antara isak. Tak ada suara yang menjawab panggilannya, tak ada peluk hangat ibunya, tak ada ayah yang menuntun langkah kecilnya menjauh dari neraka dunia. Dengan sisa tenaga, Ayla berjalan terseok ke arah suara air sungai yang mengalir deras di bawah tebing. Hutan gelap menyambutnya, menutup cahaya rembulan yang samar. Suara gemerisik dedaunan dan cuitan burung malam mengiringi langkah kakinya yang rapuh. Di bibir jurang, Ayla terjatuh. Tubuh kecilnya terguling, menggenggam erat sehelai kain dekil yang dulu milik ibunya. Matanya memejam, hatinya penuh ketakutan, dingin merambat dari ujung kaki hingga kepala. Malam semakin menusuk tulang, namun ia hanya bisa menangis perlahan, menahan sakit dan kehilangan. Saat langit mulai berubah warna, fajar menyingsing dengan getir. Kabut tipis turun membalut pepohonan, sementara burung-burung kecil berkicau pelan. Di bawah tebing yang terjal, Ayla terbaring tanpa daya, tubuhnya memeluk dirinya sendiri, menggigil di antara batu-batu licin dan akar-akar pohon yang menjulur. Dunia seperti berhenti bergerak. Hanya suara air sungai dan desir angin yang menemani pagi yang sepi. Ia tak tahu, di ketinggian, sepasang mata tajam tengah mengamati dari kejauhan. Elang raksasa, penguasa langit pegunungan, membentangkan sayapnya yang kokoh di puncak pohon tertinggi. Bulu-bulunya mengilat di terpa cahaya pagi, matanya menyorot penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang berbeda di bawah sana, sesuatu yang menariknya untuk turun lebih dekat. Perlahan, elang itu mengepakkan sayap, udara bergetar, ranting bergetar. Bayangannya melayang di atas tanah, membuat dedaunan berdesir panik. Elang itu meluncur turun, mendekati tubuh kecil yang tergeletak di antara semak berduri. Tak ada manusia yang tahu apa yang terjadi di balik heningnya pagi itu. Ketika elang raksasa itu menjejakkan cakarnya di tanah, Ayla membuka matanya perlahan. Pandangannya buram. Namun ia melihat sesosok makhluk perkasa berdiri di hadapannya. Sayapnya lebar, matanya menyorot seperti bara api. Ia tak punya kekuatan untuk melarikan diri, tak punya suara untuk berteriak. Hanya ketakutan dan keajaiban yang beradu di dadanya yang mungil. Elang itu menundukkan kepalanya, mengamati Ayla dengan seksama. Bukan seperti memangsa, melainkan seperti mencari jawaban pada nasib. Dalam satu gerakan lembut, elang raksasa itu mencengkeram tubuh kecil Ayla dengan kedua cakarnya yang kuat, tanpa melukai, lalu mengepakkan sayapnya menuju langit yang mulai terang.
Di bawah, sisa-sisa desa hanya tinggal abu dan kenangan pahit. Di atas, sebuah kisah baru dimulai, di antara awan dan bisikan angin pagi. Di pelukan bulu-bulu hangat elang raksasa, Ayla tak lagi merasa takut. Dunia yang memusuhinya kini menghilang perlahan, digantikan oleh suara angin yang berhembus di telinga dan detak jantung yang penuh harapan samar. Disitulah kisah keajaiban Ayla dimulai, di atas dunia yang tak pernah disangka siapapun. Di atas hamparan kabut pagi, sayap elang raksasa mengepak pelan menembus udara dingin pegunungan. Ayla, yang masih setengah sadar, menggigil di antara cengkeraman kuat namun penuh kehati-hatian makhluk agung itu. Matanya yang buram menatap burung besar yang membawanya naik semakin tinggi, seolah-olah mengantarnya ke dunia yang sama sekali asing, jauh dari segala bentuk kejam manusia dan bayang-bayang masa lalu yang gelap. Suara angin yang menderu di telinganya bercampur dengan desir jantung yang berdetak tak menentu, menciptakan sensasi antara mimpi buruk dan keajaiban yang menakutkan. Elang itu membawa Ayla terbang di atas lembah yang hijau, menelusuri hutan-hutan lebat dan sungai yang berkelok di bawah sana. Dunia terlihat kecil dan tak berdaya, seolah semua penderitaan yang dialaminya di desa telah tertinggal jauh di bawah sana, menghilang di telan awan. Namun ketakutan masih menempel erat di benak Ayla. Tubuh kecilnya gemetar. Tangannya masih memeluk kain lusuh pemberian ibunya, satu-satunya peninggalan yang mengikatnya pada masa lalu. Suara sayap elang raksasa yang kuat terdengar seperti janji sekaligus ancaman, membawa Ayla menuju nasib yang belum pernah ia bayangkan. Setelah menempuh perjalanan panjang, elang raksasa itu akhirnya mendarat di sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi, tertutup kabut putih dan dikelilingi jurang curam. Di antara bebatuan besar dan pepohonan pinus tua, tersembunyi sebuah sarang raksasa yang terbuat dari ranting dan dedaunan tebal, cukup besar untuk menampung beberapa ekor burung dewasa. Disitulah elang itu meletakkan Ayla dengan hati-hati, membaringkannya di atas bulu-bulu hangat yang mengelilingi sarang. Kehangatan bulu elang raksasa menyelimuti tubuh lemah Ayla, perlahan-lahan menyingkirkan dingin yang membekukan tulang. Elang raksasa itu menunduk, menatap Ayla dengan mata tajamnya yang berkilau keemasan. Ada sesuatu yang dalam dan misterius dalam tatapannya, bukan sekadar naluri binatang, melainkan kebijaksanaan yang seolah telah menyaksikan banyak kisah hidup dan kematian manusia. Ayla tidak mampu berkata-kata. Matanya menatap burung besar itu tanpa daya, bertanya-tanya apakah ia akan dijadikan santapan, atau justru diselamatkan. Namun elang itu hanya berdiam diri, sesekali menutup dan membuka sayapnya, menebarkan kehangatan yang tidak pernah Ayla rasakan selama ini. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Di sarang raksasa yang menggantung di tepi jurang itu, Ayla mulai belajar memahami rutinitas baru. Setiap pagi, elang raksasa itu meninggalkan sarang, terbang melintasi cakrawala untuk mencari makanan. Suara kepakan sayapnya menggetarkan udara, meninggalkan Ayla dalam keheningan, hanya ditemani bisikan angin dan aroma getah pohon pinus. Ketika siang tiba, elang itu kembali membawa hasil buruan, seekor ikan besar atau kelinci hutan, lalu meletakkannya di dekat Ayla. Mula-mula Ayla merasa takut untuk menyentuh makanan itu, namun kelaparan memaksanya bertahan hidup dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Ayla mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di sarang langit. Perlahan-lahan, rasa takut dalam dirinya memudar, digantikan rasa heran dan kekaguman pada elang raksasa yang telah menyelamatkannya. Ia mengamati bagaimana elang itu memperlakukan anak-anak elang lain di sarang, menyuapi mereka, melindungi mereka dari hujan dan angin malam, bahkan membelai bulu mereka dengan paruhnya. Kadang-kadang, elang itu juga membelai kepala Ayla dengan lembut, seolah menganggapnya bagian dari keluarganya sendiri. Suatu pagi, ketika matahari mulai naik, Ayla memberanikan diri untuk duduk di tepi sarang, memandang pemandangan luar biasa yang membentang di bawah kakinya. Dari ketinggian itu, dunia tampak indah dan penuh warna. Sungai berkelok memantulkan cahaya matahari, pepohonan hijau tampak seperti permadani lembut, dan kabut putih menari di sela-sela lembah. Ayla menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara pegunungan yang segar memenuhi paru-parunya yang kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup, bukan hanya bertahan, tapi merasakan kebebasan yang tak pernah ia kenal sebelumnya.
Meski begitu, rasa sepi kadang masih menyergap. Setiap malam, saat elang raksasa dan anak-anaknya tidur, Ayla memandangi langit penuh bintang dari balik dahan-dahan besar yang membingkai sarang. Ia bertanya dalam hati, kemana takdir akan membawanya, dan apakah ia akan selamanya tinggal bersama elang-elang ini, jauh dari manusia lain. Namun setiap kali keraguan itu datang, suara lembut angin malam seolah membisikkan harapan baru, menguatkan hatinya untuk tetap bertahan. Lama-kelamaan, Ayla belajar banyak dari perilaku anak-anak elang. Ia meniru gerakan mereka, mengayunkan tangannya seperti mengepakkan sayap, mencoba menyeimbangkan tubuhnya di atas ranting besar. Walau ia tidak punya sayap, setiap kali ia berusaha meniru mereka, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah angin ikut menopang setiap gerakannya. Ia tertawa sendiri saat jatuh, namun bangkit lagi, mencoba hingga tubuhnya lelah. Elang raksasa mengamati dari kejauhan, seolah bangga melihat semangat hidup Ayla yang tak pernah padam. Tak hanya belajar mengepak tangan dan menyeimbangkan tubuh, Ayla juga mengamati cara anak-anak elang diajari berburu oleh induknya. Elang raksasa itu memperlihatkan bagaimana mengintai mangsa, menunggu waktu yang tepat, lalu menerkam dengan kecepatan luar biasa. Ayla mencermati setiap gerakan, menyimpan semua pelajaran itu dalam ingatan. Suatu hari, ketika kelaparan tak tertahan, ia mencoba turun dari sarang, memanjat dahan dan melompat ke bebatuan di bawah. Meski terjatuh dan lututnya berdarah, ia tidak menyerah. Perlahan, ia belajar mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menangkap serangga kecil atau buah-buahan liar di sekitar sarang. Hari-hari di puncak gunung itu mengajarkan Ayla arti ketahanan, keberanian, dan keajaiban. Tubuhnya semakin kuat, kulitnya yang dulu pucat mulai kecoklatan diterpa angin dan matahari. Rambutnya panjang, kusut, dan kadang dihiasi bulu elang yang terjatuh di sarang. Setiap luka dan goresan di tubuhnya menjadi bukti perjuangan hidup yang ia jalani, namun hatinya tumbuh penuh harapan. Suatu sore, saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya, Ayla duduk di tepi sarang, memandang awan-awan gelap yang berkumpul di kaki langit. Elang raksasa datang mendekat, menatap Ayla dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Ada keheningan aneh di antara mereka, seolah-olah elang itu ingin mengatakan sesuatu. Perlahan, elang itu membentangkan sayapnya yang lebar, berdiri tegak di depan Ayla. Suara kepakan sayapnya membelah udara, menciptakan pusaran angin yang membuat rambut Ayla berkibar. Elang itu kemudian mengajak Ayla keluar dari sarang, menaiki sebuah batu besar di ujung tebing. Dari sana, dunia terlihat lebih luas dan menggetarkan. Elang raksasa menunjuk ke arah lembah dengan paruhnya, seolah mengisyaratkan sesuatu. Ayla memandang ke bawah, jantungnya berdebar keras. Di bawah sana, jurang menganga menakutkan, namun juga menantang. Elang itu kemudian menatap Ayla dengan penuh harapan, seolah menunggu apakah Ayla cukup berani untuk mengambil langkah berikutnya. Fajar perlahan menembus selimut kabut yang menggantung di puncak gunung. Embun masih menetes dari ujung daun dan ujung sayap elang raksasa yang tengah membentang, melindungi Ayla yang masih terlelap. Tidur gadis itu kini tak lagi seperti mimpi buruk penuh jeritan dan bayang api, tapi tenang, dalam dan berisi mimpi yang samar tentang langit yang memanggilnya. Suara angin pagi yang berdesir di antara pepohonan seperti nyanyian lembut yang datang dari dunia lain, seolah membisikkan pesan-pesan yang belum ia mengerti. Elang raksasa berdiri tenang di tepi sarang, matanya menatap jauh ke lembah di bawah. Pagi itu berbeda. Udara terasa lebih ringan, namun sekaligus menyimpan sesuatu yang ganjil. Sesekali elang itu menoleh ke arah Ayla yang mulai menggeliat pelan, seolah hendak membangunkannya tapi ragu. Dan saat mata Ayla perlahan terbuka, ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sebuah getaran halus yang seolah datang bukan dari tubuhnya, melainkan dari udara di sekitarnya. "Kenapa? Rasanya seperti ada yang memanggilku," bisik Ayla pelan sambil duduk di atas tumpukan bulu hangat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapa-siapa kecuali langit yang membentang luas dan angin yang terus berhembus menerpa rambutnya yang semakin panjang. Elang raksasa mendekat perlahan. Kali ini, ia tidak membawa makanan atau menyodorkan sayapnya seperti biasa. Ia hanya berdiri di hadapan Ayla, menundukkan kepala,
lalu mengepakkan satu sayapnya dengan gerakan lembut ke arah lembah. Sebuah isyarat. Seolah-olah ia ingin mengatakan, waktunya telah tiba. Ayla berdiri perlahan. Tubuhnya masih kurus tapi lebih kokoh dari sebelumnya. Langkah-langkahnya kecil namun mantap. Tanpa berkata apa-apa, ia mengikuti langkah elang itu ke tepi tebing. Dari sana, dunia terlihat berbeda. Kabut yang biasanya menyelimuti gunung kini bergeser pelan, membuka jalan menuju hutan di bawah dan gugusan batu di sisi timur. Di tengah keheningan, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Ayla memejamkan mata. Dan saat ia menarik napas dalam-dalam, ia mendengar sesuatu. Bukan suara biasa, tapi bisikan. Seperti kata-kata tanpa bentuk yang mengalir dalam pikirannya. Pelan, namun jelas. Dan meskipun ia tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata itu, jantungnya bergetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang bereaksi, seperti nyala api kecil yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Ia membuka mata dengan cepat dan menoleh ke arah elang raksasa yang masih menatapnya. Elang itu mengepakkan sayap sekali lagi, lalu terbang meninggalkan puncak. Tidak jauh. Hanya melayang melingkar di atas kepala Ayla. Seolah menunggu. Ayla menarik napas dan melangkah ke tepi. Bukan untuk melompat, tapi untuk melihat lebih dalam. Dan di bawah sana, samar-samar, ia melihat jalan setapak yang tertutup akar dan lumut. Jalan itu seperti tak pernah dilalui siapapun selama puluhan tahun. Tapi entah kenapa, hati Ayla berdegup lebih kencang. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya untuk pergi ke sana. Tanpa berkata apapun, Ayla berbalik. Ia mengambil sebuah potongan kain ibunya yang masih ia simpan, melilitkannya di pergelangan tangan. Lalu ia menatap sarang tempat ia selama ini tinggal, tempat di mana ia tumbuh, belajar, dan merasa dicintai. Lalu, dengan langkah pelan, ia mulai menuruni sisi gunung yang curam, berpegangan pada akar-akar dan bebatuan. Elang raksasa mengikuti dari atas, terbang perlahan, tidak jauh dari dirinya. Hutan di kaki gunung terasa lebih lembab dan sunyi. Tak ada suara binatang, hanya desir angin yang semakin lama semakin jelas bisikannya. Dan saat Ayla mencapai jalan setapak itu, ia terhenti. Tanahnya lembek, ditumbuhi lumut, tapi masih tampak bentuk jalur yang seolah pernah menjadi tempat penting di masa lalu. Dengan hati-hati, Ayla melangkah mengikuti jalur itu. Dan semakin jauh ia berjalan, semakin kuat suara-suara dalam angin memanggil namanya. Tapi tidak ada satupun manusia di sana. Hanya udara dan aroma dedaunan basah. Hingga akhirnya ia tiba di depan sebuah dinding batu besar, tertutup sulur dan akar yang menjulur dari atas. Ayla mengusap wajahnya. Rasa penasaran dan ketakutan berpadu jadi satu. Namun bisikan itu tidak berhenti. Justru semakin kuat. Dan saat ia menyentuh batu besar itu, tanah di bawahnya bergetar pelan. Akar-akar seolah membuka jalan, dan di balik dinding batu itu, terbuka sebuah celah. Sebuah gua yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Langkah Ayla berat namun pasti. Ia melangkah masuk ke dalam gua. Cahaya remang memantul dari dinding yang basah. Dan di tengah ruang gua itu, terdapat ukiran-ukiran kuno, gambar manusia bersayap, burung-burung besar, dan angin yang digambarkan sebagai pusaran bercahaya. Di dinding itu juga tergambar seorang gadis kecil, berdiri di tepi jurang, dikelilingi angin yang melingkar di tubuhnya. Mata Ayla membelalak. Itu aku, bisiknya, meskipun tak yakin. Namun di hatinya, sesuatu terasa terhubung. Saat ia menyentuh dinding itu, tiba-tiba seluruh gua menyala. Dinding-dindingnya bergetar, dan dari dalam tanah muncul sebuah batu bulat bercahaya biru pucat. Batu itu berdenyut seperti jantung. Ayla menatap batu itu lama. Lalu dengan gemetar, ia mengulurkan tangan. Saat kulitnya menyentuh permukaan batu, cahaya terang menyelimutinya. Udara di sekitar gua berubah. Angin melingkar di tubuhnya, membawanya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara itu dengan jelas. Langit telah memilihmu.
Darah manusia mengalir dalam tubuhmu, tapi jiwa angin hidup dalam napasmu. Engkau adalah penjaga keseimbangan. Ayla membuka matanya. Tubuhnya perlahan kembali ke tanah. Ia terengah, tapi matanya bersinar. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya ringan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa yang belum bisa dijelaskan. Seperti udara, kekuatan itu tak bisa dilihat, tapi ia tahu, ia memilikinya. Elang raksasa berdiri di mulut gua, menatap Ayla dari kejauhan. Tak bersuara, namun penuh makna. Kini ia tahu, mengapa burung langit itu menyelamatkannya. Mengapa ia tidak pernah dibiarkan pergi. Karena sejak awal, ia memang bukan sekadar anak manusia. Di luar gua, langit mulai berubah. Awan gelap bergulung dari timur. Angin bertiup lebih kencang. Dan Ayla berdiri diam, memandang langit dengan tenang. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Namun ia belum tahu bahwa kekuatan yang baru saja terbangun dalam dirinya akan segera diuji oleh sosok kegelapan yang juga menanti saat yang tepat untuk muncul dari balik badai. Langit mulai berubah warna. Awan putih yang semula mengambang tenang di atas puncak gunung kini perlahan diselimuti gulungan awan hitam yang berputar lambat seperti pusaran raksasa. Angin yang sebelumnya berbisik lembut kini mulai bersuara garang, menerpa pepohonan dan membuat ranting-ranting menjerit. Langit tak hanya menggelap, tapi juga seolah menyembunyikan sesuatu. Dan Ayla, yang kini berdiri di mulut gua kuno, merasakan tekanan tak terlihat di dadanya. Bukan sekadar angin, melainkan ketegangan yang menyusup dari udara dan menyelinap ke dalam pori-pori kulitnya. Elang raksasa mengepakkan sayapnya, melayang pelan di atas kepala Ayla. Suara pekikannya terdengar lebih berat, seolah menyampaikan peringatan tanpa kata. Ayla memandang ke arah timur, ke tempat awan menggulung paling pekat. Mata gadis itu menangkap kilatan samar di antara kabut, seperti cahaya, namun gelap, seperti kilat yang tidak membakar, tapi membekukan. Dan di sanalah, dari balik lapisan kabut yang tebal, muncul siluet hitam yang menantang langit. Sosok itu tinggi, berjubah hitam pekat seperti arang yang menyerap cahaya. Rambutnya panjang, melambai ke belakang diterpa angin liar. Matanya menyala merah, seperti bara api yang menyala dari kedalaman tanah. Tubuhnya tidak sepenuhnya manusia, namun juga bukan makhluk angkasa. Dan ketika ia melangkah di udara, bumi di bawahnya bergetar pelan. Angin yang tadinya membela Ayla kini seperti menahan napas. Udara terasa berat, dan suara-suara dalam langit pun seolah membisu. Elang raksasa menyelam turun, berdiri di samping Ayla, sayapnya terbentang, melindungi gadis kecil itu dari hembusan angin hitam yang mulai menerjang. Ayla menatap makhluk itu dengan mata penuh tanda tanya dan kehati-hatian. Ia tidak tahu siapa sosok itu, namun tubuhnya bereaksi seolah mengenal ancaman itu sejak lama. Entah dari mana, perasaan dingin menjalar dari jari-jarinya hingga ke tengkuk. Bukan karena takut, tapi karena jiwa angin dalam dirinya mulai bergetar. Kau, anak angin yang selama ini tersembunyi. Suara itu terdengar di udara, tidak berasal dari mulut makhluk itu, melainkan menggetarkan alam. Setiap katanya seperti badai kecil yang menghantam dada. Akhirnya, aku menemui darah langit yang diwarisi manusia. Ayla menggenggam tangannya kuat. Tubuhnya masih kecil, tapi napasnya kini penuh keberanian. Ia melangkah maju, berdiri di depan elang raksasa, menatap sosok itu dengan tegas meski tubuhnya sedikit gemetar. "Siapa kau?" tanya Ayla dengan suara yang nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk didengar oleh angin yang kini melingkar pelan di sekitarnya. "Aku adalah bayangan dari sejarahmu yang dilupakan. Aku adalah Zandros, pewaris yang dibuang dari kerajaan langit. Dan aku datang, bukan untuk menawar damai, tapi untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku." Elang raksasa mengeluarkan suara pekikan panjang, dan pada saat yang sama, angin mulai bergerak lagi. Namun kali ini, pusaran angin membelah dua arah. Sebagian berpihak pada Ayla, sebagian terdorong ke arah makhluk itu, Zandros,
yang mulai mengepalkan tangannya, membentuk bola udara pekat berwarna keunguan, seperti badai yang dikunci dalam genggaman. Ayla menelan ludah. Tangannya gemetar. Namun ia ingat apa yang ia rasakan saat menyentuh batu di dalam gua. Ia bisa merasakan arus udara, bukan hanya sebagai elemen luar, tapi sebagai bagian dari jiwanya. Dan ketika ia menutup matanya, ia mendengar suara itu lagi. Suara angin yang lembut, seperti nyanyian yang muncul di antara gelombang badai. Ayla, jangan lawan angin, menarilah bersamanya. Ayla membuka mata, lalu mengangkat tangannya perlahan. Di sekelilingnya, daun-daun kering dan debu tanah mulai berputar, menciptakan lingkaran kecil yang terus melebar. Pusaran itu mengangkat rambutnya, membuat kain ibunya yang terikat di pergelangan tangan berkibar seperti bendera kecil. Tubuh Ayla terasa ringan, dan langkah kakinya mulai melayang 1 inci dari tanah. Zandros mengayunkan tangannya ke depan. Dari telapak tangannya, semburan angin hitam melesat seperti tombak tajam, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Elang raksasa menukik turun, hendak menahan serangan itu, namun Ayla mengangkat tangannya cepat, menciptakan dinding angin transparan yang menahan ledakan itu di udara. Suara ledakan bergemuruh, namun tubuh Ayla tidak bergeming. Ia mulai memahami kekuatannya, meskipun hanya sebagian kecil. Zandros menyeringai, dan dari balik punggungnya, muncul 2 sayap hitam besar yang menyerap cahaya. Ia terbang tinggi, lalu meluncur turun ke arah Ayla dengan kecepatan badai. Ayla pun melompat, tubuhnya ditopang angin yang ia kendalikan. Mereka bertarung di udara, di antara kilat yang menyambar dan awan yang terus bergulung. Setiap pukulan yang Ayla lepaskan disertai semburan angin tajam. Setiap gerakan Zandros menciptakan kekacauan di langit. Udara menjadi medan pertempuran. Dan di antara mereka, elang raksasa terbang melingkar, sesekali melindungi Ayla dari serangan mendadak, sesekali mengalihkan perhatian musuh. Namun kekuatan Zandros jauh lebih tua dan lebih terlatih. 1 ayunan sayapnya menciptakan pusaran badai yang hampir membuat Ayla terhempas jatuh. Gadis itu terpelanting, tubuhnya berputar di udara. Namun saat itu pula suara dari dalam dirinya kembali memanggil. Kekuatanmu bukan di ototmu, bukan di tanganmu, tapi di napasmu. Biarkan angin menjadi bagian dari jiwamu. Ayla memejamkan mata, lalu membuka tangannya lebar. Tubuhnya terhenti di udara. Angin mulai membentuk lingkaran sempurna di sekitarnya, seperti pelindung yang hidup. Lalu dengan 1 gerakan kecil, ia mengarahkan tangan ke depan, dan pusaran udara mendorong tubuhnya melesat menuju Zandros. Mereka bertubrukan di udara. Kilatan cahaya membelah langit. Awan bergemuruh. Dan ketika keduanya terlempar ke arah yang berlawanan, bumi di bawah mereka menggetar. Ayla jatuh berguling di lereng. Tubuhnya terbentur batu, napasnya tersengal. Namun ia segera bangkit, menatap langit yang kini memerah. Zandros melayang, tubuhnya tergores, tapi ia masih berdiri tegak. Darah hitam menetes dari pelipisnya. Ia menatap Ayla dengan tatapan yang kini berubah, bukan hanya amarah, tapi juga heran. Kau belum sepenuhnya bangkit, tapi kau bisa menahanku sejauh ini, gumamnya pelan. Ayla tidak menjawab. Ia hanya berdiri di antara angin yang masih berputar di sekitarnya. Kakinya goyah, tubuhnya lelah. Namun di hatinya, ia tahu ini baru awal. Badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang. Elang raksasa mendarat di samping Ayla, mengepakkan sayapnya dengan kuat, menutupi tubuh gadis itu dari serangan lanjutan. Dan untuk pertama kalinya, elang itu menundukkan kepalanya, menempelkan dahinya ke pundak Ayla. Sebuah isyarat bahwa ia bukan lagi sekadar pelindung. Ia telah menjadi pengikut dari pemimpin yang sedang tumbuh. Di kejauhan, suara petir kembali menyambar. Tanah gemetar. Dan di langit, bayangan-bayangan lain mulai terlihat. Bukan hanya Zandros. Ada kekuatan lain yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Malam turun dengan perlahan, menyelimuti gunung dan lembah dalam kabut kelabu yang semakin tebal. Namun tidak ada kedamaian dalam gelap malam itu.
Udara masih menyimpan ketegangan, dan langit belum berhenti mengaum. Di puncak gunung tempat Ayla berdiri, bayangan-bayangan samar masih berkeliaran, bersembunyi di balik angin dan awan, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Elang raksasa berdiri tegak di sisi Ayla, sayapnya masih terbuka separuh, tubuhnya penuh goresan, tapi tatapannya tetap tajam, memantau setiap pergerakan langit. Ayla duduk di atas batu besar yang hangat oleh sisa sinar matahari sore. Napasnya masih terengah, tubuhnya nyeri, tapi pikirannya melayang jauh. Bentrokan dengan Zandros bukan sekadar pertempuran. Itu adalah pintu pertama yang terbuka menuju rahasia yang lebih besar. Dan di dalam jiwanya, sesuatu mulai membentuk, rasa yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seperti sedang terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi angin ini, mereka seolah mengenalku bahkan sebelum aku bisa mengenal diriku sendiri. Bisik Ayla dalam hati sambil menatap langit. Angin yang berhembus pelan di sekitarnya terasa hangat malam itu. Seolah ingin menenangkan, namun juga membawa pesan. Dan seperti sebelumnya, ketika ia menutup matanya, suara-suara lembut itu kembali muncul. Tak lagi berupa bisikan samar, tapi nada-nada lirih yang membentuk kalimat, mengalir masuk ke pikirannya. Datanglah, ke kuil langit, kunci ada di sana. Mata Ayla terbuka. Ia menoleh ke arah barat daya, tempat gunung-gunung lebih tinggi menjulang, diselimuti kabut dan awan gelap. Sesuatu dalam dirinya menggiring langkah kakinya untuk pergi ke sana. Dan saat ia berdiri, elang raksasa menoleh cepat, seolah tahu bahwa arah yang Ayla lihat adalah jalan yang bukan untuk sembarang makhluk. Aku harus ke sana, gumam Ayla. Elang raksasa tidak menjawab, tapi ia mengepakkan sayap pelan, mendekat, dan menundukkan tubuhnya. Isyarat bahwa ia siap mengantarkan Ayla kemanapun ia butuhkan. Ayla menaiki punggung elang itu. Tubuhnya masih terasa lemah, namun tekadnya membakar. Begitu kakinya mantap di atas bulu lebat elang, sayap raksasa itu terbentang, dan sekejap kemudian mereka meluncur ke langit malam, menembus awan, membelah kabut yang menyelimuti puncak-puncak gunung tertinggi. Perjalanan itu sunyi. Hanya suara kepakan sayap dan desiran angin yang menemani mereka. Setelah beberapa lama, di tengah hutan di atas awan, mereka melihatnya. Sebuah bangunan batu yang menjulang dari puncak gunung tertinggi, tertutup oleh akar-akar tua dan sulur tanaman misterius. Kuil langit. Pintunya tinggi, diukir dengan lambang-lambang angin dan burung raksasa. Di puncaknya, terlihat sayap besar terukir di batu, memancarkan cahaya redup yang seperti bernapas. Elang raksasa menurunkan Ayla di pelataran depan kuil. Udara di sekitarnya terasa berat, bukan karena tekanan, tapi karena tempat itu menyimpan begitu banyak hal yang belum diungkapkan. Ayla melangkah masuk, melewati dua pilar besar yang menjulang di kanan kirinya. Di dalam, suasana hening menyelimuti seluruh ruang. Dinding-dinding kuil dipenuhi relief tentang sejarah manusia dan makhluk langit. Dan di ujung ruangan utama, terdapat altar berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri satu batu besar yang memancarkan cahaya keperakan. Ayla mendekat. Langkahnya gemetar, namun matanya tak berkedip. Begitu ia menyentuh batu itu, tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya putih terang. Waktu seolah berhenti. Ruang di sekitarnya menghilang. Dan ia berdiri sendirian di tengah langit yang tak berujung, terapung dalam kehampaan bercahaya. Dari kejauhan, sosok berjubah putih perlahan mendekat. Rambutnya seputih awan. Matanya seperti petir yang tersembunyi. Kau telah tiba. Suara pria itu terdengar dalam benaknya. Tenang namun dalam. Aku adalah bagian dari langit. Aku adalah darahmu. Ayla mengernyit, tapi tak bisa berkata-kata. Dahulu kala, para penguasa langit dan manusia hidup berdampingan. Namun terjadi pengkhianatan. Seseorang menginginkan tahta yang bukan miliknya. Ramalan datang, bahwa kelak seorang anak perempuan akan lahir, mewarisi jiwa angin, dan membawa kembali keseimbangan. Kau adalah anak itu. Ayla menahan napas.
Pikirannya bergetar hebat. Seluruh hidupnya berubah hanya dalam satu kalimat. "Mengapa aku dibuang?" tanyanya akhirnya. Suaranya lirih, penuh luka. "Karena musuhmu sudah mengetahui ramalan itu sebelum engkau lahir. Agar engkau tidak tumbuh menjadi ancaman bagi kekuasaannya, mereka memusnahkan keluargamu, menghancurkan negerimu, dan membuangmu ke jurang. Namun angin melindungimu. Elang raksasa menemukanmu bukan karena kebetulan, tapi karena langit sendiri yang mengirimkannya." Ayla meneteskan air mata. Hatinya hancur sekaligus utuh. Semuanya masuk akal. Masa kecilnya yang penuh luka, hidup di antara hewan langit, kekuatan yang selama ini ia rasa tapi tak bisa pahami. Kini semua memiliki tempat. Semua ada alasannya. Sosok berjubah putih menatapnya lama. "Kini waktunya bagimu untuk bangkit. Kunci sudah kau temukan. Tapi jalan masih panjang." Zandros bukan satu-satunya bayangan yang hidup dalam gelap. Mereka sedang bersiap. Kau harus kembali. Dan ketika saatnya tiba, kuil ini akan memanggilmu lagi. Sekejap kemudian cahaya memudar. Ayla terbangun di dalam kuil. Batu di depannya kini tidak bercahaya, namun terasa hangat. Elang raksasa sudah menunggu di luar. Dan ketika Ayla keluar dari pintu utama, langit di atasnya telah berubah. Bukan malam, bukan pagi, tapi antara keduanya. Waktu ketika segalanya bisa berubah. Elang raksasa menunduk, seolah tahu apa yang telah terjadi. Dan di bawah sana, di antara bayangan pepohonan dan kabut yang merayap, kekuatan lain mulai bergerak. Tidak sekuat Zandros, tapi jauh lebih kejam. Mereka telah mencium kehadiran waris angin. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Ayla memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Karena hidupnya kini bukan miliknya sendiri. Ia milik angin, milik langit, dan milik takdir yang telah lama menunggunya untuk bangkit. Fajar belum menyentuh puncak pepohonan ketika kabut mulai turun perlahan di hutan belantara bagian timur. Angin berhembus pelan, namun di balik lembutnya tiupan itu, ada sesuatu yang membebani udara. Suara binatang malam sudah berhenti, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir. Jauh di balik akar-akar pohon raksasa yang membentuk terowongan alami, seekor serigala hitam muncul dari kegelapan, namun bukan sembarang binatang. Matanya berkilat merah, napasnya berat dan panas, dan dari punggungnya menjulur garis-garis cahaya gelap seperti api tanpa nyala. Makhluk itu hanya satu dari ratusan. Di tengah kawanan itu, berdiri seorang perempuan tinggi berjubah ungu tua yang bagian bawahnya robek seperti terbakar. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah, namun tak menyentuh dedaunan sama sekali. Kulitnya pucat seperti malam yang tak berbulan, dan di tangannya tergenggam tongkat berbatu hitam yang tampak seperti pecahan dari langit kelam. Matanya tidak berkedip. Wajahnya tenang, tapi udara di sekeliling tubuhnya seperti merintih, seolah setiap helai rumput tak ingin disentuh olehnya. Dia telah bangkit, ucapnya pelan, suaranya seperti bisikan ribuan serangga di bawah kulit. Anak itu. Di belakangnya, bayangan-bayangan merambat keluar dari pohon. Bentuk mereka samar, seolah tak ingin dikenal oleh dunia. Namun mereka semua tunduk pada perempuan itu. Dan aku tidak akan membiarkan sejarah mengulang luka yang sama. Di saat yang sama, di langit atas lembah barat, Ayla masih duduk di punggung elang raksasa. Mereka baru saja kembali dari kuil langit. Tubuh Ayla letih, tapi wajahnya menyimpan kekuatan baru. Rambutnya yang tertiup angin menampakkan garis luka kecil di pelipis, tanda bahwa ia telah melewati ujian yang tak banyak manusia bisa hadapi. Elang raksasa terbang lebih rendah, hingga akhirnya mereka mendarat di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi air terjun kecil dan batu-batu datar seperti altar alami. Tempat itu sunyi, tapi tidak kosong. Ada jejak-jejak lama di sana, tanda-tanda bahwa tempat itu dulu pernah digunakan untuk sesuatu yang penting. Ukiran di batu membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada lekukan cekung, cukup untuk satu orang berdiri di dalamnya. Ayla melangkah ke tengah lingkaran itu,
dan saat kakinya menyentuh bagian tengah, angin berputar cepat, membentuk pusaran kecil yang naik dari tanah. Matanya terpejam, dan sekali lagi suara itu datang. Bukan hanya bisikan, tapi kini seperti nada-nada yang bergerak mengikuti detak jantungnya. Dalam diam langit, kekuatan berkumpul. Dalam badai, kekuatan terpecah. Dan dalam dirimu, semuanya akan kembali. Suara itu berhenti. Lalu tanah di sekeliling lingkaran retak halus. Dari celah-celahnya muncul cahaya berwarna biru kehijauan, berdenyut pelan seperti jantung. Elang raksasa memekik lembut, namun tubuhnya tetap diam. Ayla tahu, tempat ini bukan tempat biasa. Ini adalah medan pemanggil, tempat warisan kuno ditanam, tempat para penjaga langit dahulu pernah menundukkan kekuatan dari bumi dan udara. Namun tiba-tiba, seluruh angin berhenti. Suara burung menghilang. Bahkan air terjun yang mengalir di sisi gunung seperti membeku. Ayla membuka mata. Dan pada saat itu, ia merasakan tanah di bawahnya bergetar pelan. Mereka datang. Bisiknya hampir tak terdengar. Elang raksasa menoleh tajam ke arah utara. Dari kejauhan, bayangan hitam mulai menjalar. Bukan seperti awan, tapi lebih seperti kabut yang memiliki niat buruk. Makhluk-makhluk asing dengan tubuh setengah bayangan dan mata merah menyala muncul dari balik pepohonan. Gerakan mereka cepat, tapi tanpa suara. Dan di belakang mereka, melayang sosok berjubah ungu yang kini mengangkat tongkatnya tinggi ke langit. "Anak angin," katanya dengan suara tajam, "kau mungkin dipilih, tapi kau belum pantas memegang warisan langit." Elang raksasa mengepakkan sayapnya, berdiri di depan Ayla, siap bertarung. Namun Ayla melangkah maju. Kali ini ia tidak bersembunyi di balik pelindung. Tangannya terbuka, dan udara di sekitarnya mulai berubah. Angin mulai kembali berputar, perlahan tapi pasti. Daun-daun kering terangkat, batu-batu kecil bergetar di tanah. Tubuh Ayla perlahan terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Dan matanya kini tak lagi penuh tanya. Matanya sekarang adalah milik seseorang yang bersiap mengukir sejarah. Perempuan berjubah ungu menyeringai. "Menarik," katanya. "Tapi mari kita lihat, seberapa jauh warisan itu bisa menahan kenyataan." Dengan satu gerakan cepat, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari sana, bayangan hitam menjalar seperti racun, meluncur cepat ke arah Ayla. Ayla mengangkat tangannya, dan angin yang mengelilinginya berubah menjadi pusaran pelindung. Bayangan itu menabrak pusaran, dan suara ledakan udara menggema, menciptakan tekanan yang memecahkan dahan dan menggoyangkan tanah. Elang raksasa melesat ke udara, menabrak makhluk-makhluk bayangan yang berusaha mendekat. Cakarnya mencabik, sayapnya memukul. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setiap kali satu jatuh, dua muncul dari kegelapan. Namun elang itu tidak mundur. Tidak sedetik pun. Ayla pun mulai menyerang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan harmoni. Ia memutar tubuhnya, mengikuti irama angin, dan dari gerakan tangannya, terbentuk aliran udara tajam yang memotong jalur bayangan yang menyerangnya. Ia menari di antara serangan musuh, dan setiap langkahnya diikuti semburan udara yang tak terlihat namun mematikan. Perempuan berjubah ungu melayang lebih tinggi. Dari udara, ia menciptakan simbol sihir dari kabut hitam, dan dari dalamnya muncul sebuah mata raksasa yang menyala merah. Mata itu berputar cepat, mengarah langsung ke Ayla. Dan saat cahaya merah itu mengarah padanya, Ayla terpaku. Tubuhnya membeku. Anginnya berhenti. Jiwanya seperti ditarik. Elang raksasa melihat itu. Dengan pekikan yang mengguncang udara, ia melesat menghantam simbol kabut. Namun telat. Ayla sudah tersedot ke dalam pusaran merah. Tubuhnya terangkat ke udara, dan perlahan menghilang dalam cahaya itu. "Tidak!" teriak suara dari langit. Bukan elang, bukan manusia, tapi langit itu sendiri. Tempat itu pecah dalam gema. Dan saat Ayla menghilang dari pandangan, pusaran merah itu pun lenyap. Perempuan berjubah ungu tertawa pelan, lalu memudar dalam kabut.
Elang raksasa jatuh ke tanah. Cakarnya menghantam batu. Matanya menatap ke langit. Di tempat terakhir Ayla berdiri, hanya tersisa sehelai kain kecil. Kain lusuh pemberian ibunya. Terdiam, terbawa angin. Di balik langit, jauh di tempat yang tak bisa dilihat mata biasa, Ayla kini terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia kenal. Dunia cermin. Dunia bayangan. Tempat semua kebenaran dibengkokkan. Dan di sana, ia harus menemukan cahaya, sebelum semuanya terlambat. Gelap. Bukan gelap biasa. Ini adalah gelap yang hidup, yang bernapas, yang membisikkan ketakutan di sela-sela keheningan. Ayla membuka matanya perlahan, namun tak ada apapun di sekelilingnya selain kabut hitam yang melayang seperti asap pekat. Tanah yang ia pijak dingin, terasa seperti bukan batu atau tanah, melainkan bayangan yang padat. Udara di tempat itu sunyi, nyaris tak ada suara. Tidak ada angin, tidak ada detak kehidupan. Hanya rasa hampa yang menekan dadanya dari dalam. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa berat. Seolah-olah udara itu sendiri menolak kehadirannya. Setiap langkah yang ia ambil bergema seperti dentuman logam jauh di bawah. "Di mana aku?" gumamnya lirih. Namun suaranya seperti terhisap dan lenyap begitu saja. Tak ada gema, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang memantul kembali kepadanya dengan dingin. Lalu tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah suara. "Selamat datang di antara dua dunia, anak dari langit dan bumi." Ayla berhenti. Suara itu bukan suara yang pernah ia dengar sebelumnya, tapi terasa akrab, seperti sesuatu yang terkubur jauh di dalam dirinya. Perlahan kabut di depannya bergeser, membentuk jalan kecil menuju sebuah ruang terbuka yang diterangi cahaya keabu-abuan. Dan di tengah ruang itu, berdiri sesosok perempuan tua berjubah putih. Matanya tertutup kain tipis, rambutnya memutih sempurna, menjuntai hingga ke tanah. "Siapa kau?" tanya Ayla. Napasnya masih berat. "Aku adalah penjaga ruang antara. Tempat ini adalah batas. Tempat para roh yang tertolak dan kekuatan yang terlupakan," jawab perempuan tua itu tanpa membuka matanya. "Dan kau sedang dicoba. Bukan oleh musuhmu, tapi oleh dirimu sendiri." Ayla mengernyit. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mencoba memahami. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Penjaga itu mengangkat tangannya pelan. Dan seketika, di hadapan Ayla terbentuk sebuah dinding dari cahaya tembus pandang, dan di dalamnya tergambar semua peristiwa yang telah ia lalui. Desa yang terbakar, elang raksasa yang menyelamatkan, sarang di puncak gunung, kuil langit, pertempuran melawan Zandros. Semua muncul satu persatu, seperti kilasan mimpi yang terlalu nyata. Kekuatan yang kau miliki tidak akan pernah tumbuh sepenuhnya jika kau tidak mengenal siapa dirimu. Dan untuk itu, kau harus melewati 3 lapisan bayanganmu. Belum sempat Ayla bertanya, tanah di bawahnya retak. Tubuhnya terjatuh, namun tidak menghantam tanah, melainkan terseret ke dalam pusaran cahaya gelap yang muncul dari bawah. Ia menjerit, namun suaranya tenggelam. Dan saat ia membuka matanya lagi, ia berada di tempat lain. Langit berwarna merah gelap. Pohon-pohon besar tumbuh dalam bentuk terpelintir. Dan di sana, tepat di depannya, berdiri dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Itu adalah Ayla kecil, tubuh kurus dan lusuh, wajah penuh luka, mata yang kehilangan cahaya. Gadis kecil itu memandangnya lama, lalu berkata dengan suara yang dingin, "Kau melupakan aku." Ayla tertegun. Tubuhnya membeku. "Tidak, aku tidak melupakan." "Kau membuangku," kata Ayla kecil itu lagi. "Kau berusaha menjadi kuat, tapi kau tidak pernah benar-benar memaafkan dirimu karena lemah. Kau menyalahkan dunia, menyalahkan langit, menyalahkan semuanya, termasuk aku." Tubuh Ayla gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kenyataan yang ditunjukkan oleh bayangan dirinya sendiri begitu menyakitkan. Ia mencoba mendekat, namun bayangan itu menghilang secepat kilat,
lalu muncul di sisi lain. Kau ingin kekuatan, bisik suara itu. Kekuatan bukan hanya soal menguasai angin, tapi mengakui luka. Mengakui bahwa kau pernah rapuh, dan itu bukan dosa. Angin mulai muncul pelan di sekitarnya. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Ayla memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara perlahan, "Aku minta maaf." Dan saat kata itu terucap, bayangan dirinya pecah menjadi partikel cahaya yang mengelilinginya. Cahaya itu masuk ke tubuhnya, dan dada Ayla terasa lebih lapang. Udara di sekitarnya mulai bergerak kembali. Langkahnya menjadi ringan. Namun perjalanan belum selesai. Dari balik kabut berikutnya, muncullah Ayla dalam wujud lain. Kali ini bukan anak kecil, melainkan dirinya dalam bentuk yang haus kekuasaan. Mata tajam, tubuh lebih tinggi, aura yang mendesak dan mendominasi. Kau ingin jadi ratu angin? Pemimpin langit? Suara itu mengejek. Semua kekuatan itu bisa kau miliki jika kau mengorbankan keraguanmu. Ayla menggeleng. Aku tidak mau jadi seperti itu. Kenapa tidak? Tanya bayangan itu. Kau bisa memerintah langit dan bumi. Tidak perlu takut kehilangan lagi. Tidak perlu rapuh. Tidak perlu memohon. Cukup dengan satu keputusan, dan kau tak akan pernah disakiti lagi. Bayangan itu mengulurkan tangannya. Tapi kali ini, Ayla mundur. Tidak. Aku tidak ingin jadi penguasa karena ketakutan. Aku ingin jadi penjaga karena cinta. Kilatan cahaya menyambar dari tangan bayangan itu, namun tidak mengenai Ayla. Justru cahaya itu berhenti di udara, lalu membentuk lingkaran dan kembali ke tubuhnya. Kekuatan itu bukan kekuatan asing. Itu adalah potensi dalam dirinya yang ia tolak, tapi kini ia peluk, tanpa membiarkannya menguasai hati. Dan ketika bayangan itu lenyap, angin dalam dunia itu berhembus lebih deras. Langit di atasnya merekah perlahan, memperlihatkan sebuah pintu cahaya yang berputar pelan. Namun sebelum ia masuk, satu bayangan terakhir muncul. Kali ini, bukan bayangan dirinya, melainkan sosok berjubah hitam yang membawa wajah ayahnya. Kau tinggalkan aku, kata suara itu. Ayla menangis. Bukan karena takut, tapi karena itu luka yang paling dalam. Aku tidak pernah ingin pergi. Aku masih ingat semua tentangmu. Bayangan itu hanya tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, bawa aku bersamamu. Dan dengan satu langkah, Ayla memeluk bayangan itu. Tubuhnya bergetar, tapi ia tak melepaskannya. Cahaya meledak dari dalam tubuhnya. Dan ketika ia membuka mata, ia telah berdiri di dunia nyata kembali. Elang raksasa menyambutnya dengan suara nyaring. Ia kembali ke tanah, kembali ke puncak gunung. Namun ada yang berbeda. Tubuh Ayla kini dikelilingi oleh lapisan tipis angin yang bergerak mengikuti langkahnya. Bukan pusaran liar, tapi aliran yang harmonis. Seperti napas bumi dan langit yang menyatu di dalam dirinya. Dan di kejauhan, perempuan berjubah ungu yang telah menculiknya kini menatap dari balik kabut. Jadi, kau telah melewati ruang bayangan, gumamnya dingin. Menarik, sangat menarik. Sementara langit di atas mulai berwarna merah keemasan, menandakan bahwa babak baru akan segera dimulai. Kabut pagi turun pelan di puncak gunung, menyelimuti bebatuan dan pepohonan tua dengan embun yang dingin. Namun pagi itu terasa berbeda. Bumi tidak lagi senyap, angin tidak lagi sekadar berhembus. Seolah-olah semesta sedang menahan napas. Dan di tengah pusaran waktu yang perlahan berhenti itu, Ayla berdiri diam, matanya menatap jauh ke kaki langit, tubuhnya dikelilingi oleh pusaran udara lembut yang bergerak mengikuti detak jantungnya. Elang raksasa berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya membentuk siluet hitam gagah di balik cahaya fajar. Bulunya berkilau keperakan diterpa cahaya jingga. Matanya, yang selama ini menjadi pengawas sekaligus pelindung, kini menatap Ayla bukan sebagai anak yang diasuhnya, tapi sebagai pemilik kekuatan yang sesungguhnya telah bangkit. Dengan langkah perlahan,
Ayla mendekati sebuah batu besar yang dulunya hanya dianggap sebagai penanda batas angin. Namun hari itu, saat kakinya menginjakan diri di atasnya, cahaya mulai merambat dari bawah telapak kakinya. Lambang-lambang kuno muncul dari permukaan batu, menyala satu persatu, membentuk pusaran bercahaya yang membungkus tubuhnya dalam pelindung udara. Angin berbicara lagi. Kali ini lebih lantang. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk emosi yang mengalir dalam darahnya. Keberanian, keteguhan, rasa kehilangan, dan cinta yang selama ini menjadi bara dalam jiwanya kini berpadu membentuk cahaya terang yang terpancar dari dalam tubuhnya. Ia bukan lagi sekadar gadis gembel yang dibuang dan diselamatkan elang. Ia adalah anak angin, anak langit, dan penjaga keseimbangan yang ditunggu semesta. Elang raksasa mengepakkan sayapnya, dan dari langit muncul puluhan elang langit yang selama ini tersembunyi di balik awan tinggi. Mereka turun melayang satu persatu, mengepung Ayla dalam lingkaran terhormat. Setiap burung mengeluarkan suara lembut, seperti lantunan zikir langit yang melantun menyambut kembalinya pemilik pusaka. Dari langit bagian timur, datang sosok berjubah putih, rambutnya seputih kapas, matanya berpendar lembut seperti fajar. Ia berjalan di udara, langkahnya ringan, namun bumi berguncang di bawahnya. Kau telah melewati ujian yang bahkan para penjaga sebelumnya tak sanggup selesaikan, ucap sosok itu. Kau telah menaklukkan bayanganmu, merangkul luka-lukamu, dan menjaga kemurnian hatimu dari ambisi yang membutakan. Ayla menatapnya, sedikit bingung. Siapa kau? Suaranya tenang, namun tetap penuh tanya. Aku adalah suaramu yang pertama, yang membangunkanmu saat kau nyaris mati di antara reruntuhan. Aku adalah bagian dari kekuatan yang dulu tersegel agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dan kini, karena kau telah membuktikan dirimu, aku kembali sebagai bagian dari dirimu. Tubuh pria itu berubah menjadi kabut putih yang melingkari Ayla. Kabut itu masuk perlahan ke tubuhnya, dan Ayla menutup mata, menerima semua yang diberikan. Ketika ia membuka mata, matanya berubah. Lebih tajam, tapi damai. Rambutnya tergerai, dan kulitnya bercahaya lembut. Bukan karena sihir, tapi karena jiwanya kini telah menyatu dengan kehendak langit. Elang raksasa mengangguk, dan dari ujung langit terdengar raungan panjang. Bumi berguncang, dan kabut di sebelah utara mulai terbuka. Dari dalamnya muncul pasukan bayangan, dipimpin oleh perempuan berjubah ungu, yang kini memperlihatkan bentuk sejatinya. Bukan lagi manusia, tapi makhluk separuh kegelapan, separuh daging, matanya merah membara dan tangannya kini memegang pedang angin hitam yang bisa membelah udara hanya dengan bisikan. Jadi inilah warisan yang dijaga selama ini, kata perempuan itu sambil menatap Ayla. Menyedihkan. Bahkan setelah semua kekuatanmu bangkit, kau tetap terlihat seperti anak kecil yang pernah kubuang ke jurang. Ayla tidak menjawab, tapi langkahnya mantap. Tangannya terangkat pelan, dan angin pun ikut bergerak. Bukan sekadar berputar, tapi membentuk formasi di sekeliling tubuhnya. Langit merespons. Awan bergerak menjauh, memperlihatkan matahari yang bersinar lurus ke arah tempat Ayla berdiri. Elang raksasa naik ke langit, diikuti oleh kawanan elang langit. Mereka semua bersiap. Dan di sisi Ayla, dari dalam bayangannya sendiri, muncul cahaya biru muda yang berubah menjadi sepasang sayap transparan, bukan dari bulu, tapi dari udara yang mengalir seperti riak sungai. Sayap itu tidak berkibar, tapi mengambang, menempel di punggungnya dan menyesuaikan arah angin. Aku tidak akan memerintah langit, kata Ayla dengan tenang. Aku akan menjaga keseimbangannya. Tanpa aba-aba, perang pun pecah. Pasukan bayangan menyerbu dari segala arah. Mereka melesat seperti panah. Tubuh mereka menyatu dengan angin hitam. Namun Ayla tidak bergerak. Ia memejamkan mata. Dan begitu serangan pertama nyaris menghantamnya, ia membuka mata dan memutar tangannya. Seketika, angin membentuk perisai melingkar, menahan serangan dan memantulkan kekuatannya ke arah musuh. Elang-elang langit menyelam ke bawah, mencabik pasukan bayangan dengan cakarnya.
Namun perempuan berjubah ungu terbang tinggi dan menghantam satu persatu dengan pedangnya, menciptakan ledakan udara di setiap sabetan. Ayla naik ke langit. Tubuhnya membaur bersama angin. Ia menari di antara awan, dan setiap gerakannya menciptakan badai kecil yang menghantam musuh. Namun perempuan jubah ungu tidak tinggal diam. Ia meluncur ke arah Ayla, dan pedangnya menghantam pelindung udara yang menyelimuti tubuh Ayla, menciptakan suara seperti retakan kaca. "Aku bukan hanya musuhmu," katanya. "Aku adalah ujian terakhir sebelum kau menjadi penjaga sejati." Ayla menggenggam tangannya. Sayap transparan di punggungnya mengepak sekali, dan tubuhnya melesat cepat ke arah perempuan itu. Mereka bertubrukan di udara. Badai tercipta. Angin menjerit. Langit terbelah. Di bawah, elang raksasa dan kawanan elang menahan sisa-sisa pasukan bayangan yang mulai menyusut. Di tengah pusaran pertempuran, tubuh Ayla bersinar semakin terang. Dia tidak menyerang. Dia menyatu. Dengan langit. Dengan angin. Dengan kehendak semesta yang menjaga kehidupan. Dan saat tangan Ayla menyentuh dada perempuan itu, cahaya putih meledak dari dalam tubuh musuhnya. Bukan menghancurkan, tapi mengusir semua kegelapan yang menodai jiwanya. Tubuh perempuan itu jatuh, perlahan, dan mendarat di tanah seperti daun yang akhirnya berserah pada angin. Elang raksasa turun. Langit mulai tenang. Awan kembali putih. Angin kembali lembut. Ayla berdiri di puncak batu tertinggi. Dan dari kejauhan, semua makhluk langit menunduk. Bukan untuk menghormati ratu, tapi untuk menyambut penjaga baru dari langit. Satu demi satu awan bergeser, membuka langit luas yang perlahan bersih dari kabut kelam. Sinar matahari menembus celah langit seperti berkas harapan yang menari di antara embun. Suara angin kini kembali menjadi nyanyian. Bukan pekikan peperangan, bukan jeritan kekacauan, tapi alunan lembut yang terasa seperti pelukan hangat dari semesta. Di puncak batu tertinggi, Ayla masih berdiri, tubuhnya tenang, mata terpejam, rambutnya melayang ringan karena hembusan udara yang mengitari tubuhnya. Dunia tidak lagi terasa berat. Pusaran kekuatan di dadanya kini telah seimbang. Ia tidak lagi ditarik oleh rasa takut, tidak juga terdorong oleh ambisi. Ia hanya mengikuti arah angin yang membisikkan satu hal, keutuhan. Elang raksasa berdiri tak jauh darinya, sayapnya sedikit menutup, seolah sedang menjaga keheningan suci setelah pertempuran. Matanya tidak lagi tajam, tapi damai. Dari kejauhan, para elang langit yang tersisa mulai melayang pelan, membentuk formasi melingkar di atas kepala Ayla, menandai bahwa peran mereka kini telah berpindah. Perlahan-lahan, dari ujung batu yang lain, langkah-langkah kecil terdengar. Sosok perempuan berjubah ungu, yang sebelumnya menjadi musuh paling menakutkan, kini berjalan tertatih. Wajahnya tak lagi dibungkus amarah. Tidak ada sorot kemenangan di matanya, tapi juga tidak ada kebencian. Hanya kehampaan yang telah ditinggalkan oleh semua kekuatan gelap yang telah tercerabut dari jiwanya. "Apa? Ini artinya aku kalah?" Suaranya lirih, seperti embusan bayangan terakhir. Ayla menoleh pelan. Tidak ada kemenangan dalam tatapannya. Hanya pengertian. Hanya belas kasih dari seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri cukup dalam untuk tahu bahwa tidak semua musuh adalah lawan. "Tidak," jawab Ayla tenang. "Ini artinya, kau bebas." Perempuan itu menunduk. Butiran air mata jatuh perlahan ke tanah berbatu. Tanah yang dulunya menjadi medan kebencian kini menerima air kesedihan sebagai benih baru. Elang raksasa melangkah ke arah mereka, membungkuk rendah di hadapan keduanya. Gerakan itu membuat seluruh tempat terdiam. Dan dari arah langit timur, suara lembut bergema, suara yang dulu hanya terdengar oleh Ayla dalam mimpi-mimpinya. "Anak langit, waktunya telah tiba." Ayla mengangkat wajahnya. Suara itu seperti datang dari seluruh penjuru, tapi terasa sangat dekat, seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Tanah mulai bergetar pelan, namun bukan karena kehancuran. Dari tengah-tengah pusaran lingkaran angin tempat Ayla berdiri, muncullah cahaya keemasan yang membentuk sebuah gerbang melingkar di udara.
Gerbang itu dipenuhi ukiran burung dan pusaran angin, bergerak perlahan seperti napas makhluk hidup. Di dalam gerbang, terlihat bayangan dunia lain. Dunia di atas awan. Dunia tempat takdir lama menunggu untuk dituntaskan. Bukan tempat para manusia biasa, tapi tempat para leluhur langit dan pelindung-pelindung alam yang selama ini menjaga keseimbangan dari kejauhan. Elang raksasa menatap Ayla. Dari tatapannya, Ayla tahu, perpisahan akan segera terjadi. "Kau tidak bisa ikut?" tanya Ayla dengan suara bergetar. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu membungkuk dalam-dalam. Ayla tahu, jawaban itu adalah bentuk restu. Bentuk cinta tanpa kata dari makhluk yang selama ini bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi membesarkannya menjadi siapa dirinya kini. Dengan langkah pelan, Ayla berjalan ke arah gerbang. Setiap langkahnya, angin di sekelilingnya berputar lebih kuat, seperti mengantarnya. Kain lusuh pemberian ibunya masih melingkar di pergelangan tangan. Dan kini, kain itu tidak lagi simbol luka, melainkan lambang asal-usul yang akan selalu ia bawa, kemanapun takdir membawanya. Ketika ia melangkah melewati gerbang cahaya itu, langit bersinar terang. Dan sebelum tubuhnya benar-benar menghilang, ia menoleh sekali lagi. Kepada elang, kepada dunia bawah, kepada semua yang telah menjadi tempat bertumbuh, terluka, lalu bangkit. Di dalam gerbang, Ayla tidak merasa takut. Tubuhnya ringan, dan napasnya menyatu dengan udara. Di sana, suara-suara lama menyambutnya. Nyanyian angin, gema langit, dan suara lelaki tua yang dahulu pernah ia temui dalam mimpi. "Kau telah menjadi penjaga langit. Tapi ingat, menjaga bukan berarti memerintah. Menjaga adalah menyatu. Dan hanya mereka yang menyatu, yang akan dikenang oleh angin untuk selamanya." Dalam cahaya yang terus berputar, tubuh Ayla larut menjadi bagian dari langit. Ia tidak menghilang. Ia menjadi napas dalam semesta. Dan ketika cahaya itu lenyap, langit kembali biru. Daun-daun kembali bergoyang. Dan seekor elang raksasa terbang tinggi di atas puncak gunung, melepaskan pekikan panjang yang tak lagi berisi peringatan, tapi penghormatan, untuk sang penjaga yang telah kembali ke tempat asalnya. Hari itu, langit terasa lebih luas dari biasanya. Awan-awan putih bergelayut tenang di cakrawala, beriringan seperti barisan penjaga tak kasat mata. Matahari bersinar lembut, tidak panas, tidak menyilaukan. Angin mengalir pelan di antara lereng-lereng bukit, membawa aroma dedaunan muda dan embun yang baru menguap dari batang pohon. Di puncak gunung tertinggi, tempat semua kisah ini bermula, dunia seolah menahan detaknya. Seolah memberi ruang bagi satu kisah yang akan diakhiri, bukan dengan derita, tapi dengan damai. Elang raksasa berdiri diam di tepi tebing. Matanya menatap langit yang kini kosong dari bayangan maupun peperangan. Tidak ada kilatan, tidak ada awan bergulung marah. Hanya ketenangan. Dan dalam ketenangan itu, kenangan tentang Ayla menari perlahan, seperti bulu tipis yang melayang di udara. Gadis kecil yang dulu ditemukan di jurang kini telah menjadi bagian dari langit, dan kepergiannya menyisakan keheningan yang suci. Burung-burung langit mulai kembali. Satu persatu mereka turun, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan tenang. Mereka mendarat di cabang-cabang pohon, di batu-batu tinggi, di tanah yang dulu basah oleh darah dan luka. Kini semua telah menjadi tanah suci, tempat di mana jejak-jejak keajaiban tertanam dalam. Di antara rimbunan akar yang menjalar ke arah sungai kecil, kain lusuh yang pernah dikenakan Ayla masih tertinggal. Elang raksasa mendekat, memungutnya dengan paruhnya, lalu meletakkannya di atas batu datar yang dulu menjadi tempat Ayla berdiri saat menerima panggilan dari langit. Kain itu tak lagi tampak kumuh. Cahaya keemasan samar memancar dari serat-seratnya, seolah menyimpan bagian dari Ayla yang tak pernah benar-benar pergi. Di kejauhan, perempuan berjubah ungu berdiri di bawah bayangan pohon pinus tua. Tubuhnya sudah rapuh, tapi matanya kini bening, tak lagi dipenuhi amarah. Ia menatap ke arah batu tempat kain itu tergeletak. Tidak ada kata-kata yang terucap.
Hanya angin yang berbisik di sekelilingnya. Dan ia tahu, dalam bisikan itu, ada maaf, ada harapan, ada akhir. Elang raksasa mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang tinggi ke udara. Dari langit, ia memekik panjang. Kali ini bukan panggilan perang, bukan peringatan, tapi lagu lama yang hanya diucapkan oleh para penjaga alam untuk menghormati yang telah kembali ke asal. Dan suara itu menggema ke segala penjuru, ke hutan, ke sungai, ke bebatuan, bahkan ke dalam hati manusia yang tinggal di desa-desa jauh. Waktu berlalu, musim berganti, namun legenda tentang Ayla tidak pernah pudar. Para pelancong yang mendaki gunung itu selalu menceritakan bahwa di puncak tertinggi, di bawah langit terbuka, mereka bisa merasakan hembusan angin yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik awan. Anak-anak yang tersesat di hutan kadang melihat bayangan perempuan muda melayang di udara, diiringi seekor elang raksasa. Tak pernah bicara, tapi cukup dengan tatapannya, mereka tahu jalan pulang. Para petani yang kehilangan panen mendengar bisikan angin yang menyuruh mereka berpindah ladang, dan esoknya, panen mereka melimpah. Para pelaut yang terombang-ambing dalam badai mengaku melihat cahaya biru di langit, dan angin yang tadinya mengamuk berubah menjadi penunjuk arah. Dan mereka menyebutnya bukan sebagai dewi, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga langit. Di kuil kuno yang tersembunyi di balik tebing gunung, ukiran wajahnya terpahat di dinding batu. Bukan dengan mahkota, bukan dengan senjata, tapi dengan sayap angin yang transparan dan senyum kecil di wajahnya. Di bawah ukiran itu, tertulis dalam bahasa lama, dia yang kehilangan segalanya, namun memilih menjaga segalanya. Dia bukan ratu, bukan dewa, bukan makhluk sakti. Dia hanya anak kecil yang tidak menyerah. Dan hingga hari ini, setiap kali angin berhembus lembut melewati pepohonan, menyentuh pipi-pipi manusia yang berjalan dengan beban hidupnya, ada satu pesan yang tak pernah hilang. Aku di sini. Aku tidak pergi. Aku adalah napas yang menjaga dunia tetap seimbang. Di langit, Ayla tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya pulang.